Ya, jadi kalian ya. Aduh, ini apa nih? Jadi kalian masih belum belajar. Ya. Kita tanggal biasa apa penuh? Ya, sampai hari Jumat. Baru nanti minggu depan kalian belajar. Belajarnya juga menggunakan daring. Tahu daring? Artinya online melalui HP. Ya, karena kondisi atau sikon sekarang ini seperti ini, jadi kita tidak bisa bertatap muka langsung. Ya, paham ya? Kemarin sudah diterangkan oleh siapa? Ibu Emawati. Pintar, Bu Haji Emawati. Iya. Terus, untuk kesempatan kali ini, Ibu dipercayakan untuk memberitahu nih, ya sharing aja ya. Katanya tentang materinya hari ini tentang apa coba? Protokol Kesehatan. Seperti yang sudah kalian dengar, kalian lihat, pasti sudah mengerti ya, prokes itu apa. Kenapa dilakukan sekarang? Ya, karena situasi kita sekarang menuntut semua manusia untuk melaksanakan protokol kesehatan. Coba. Yang pertama apa? Memakai masker. Menjaga jarak. Ya. Dan mencuci tangan. Dan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Terus menghindari Kerumunan. Apalagi? Ya, nanti dicari lagi. Pokoknya ada 5M atau 3M. Intinya 3M ya. Menggunakan masker, sering mencuci tangan. Nah, cuci tangannya gimana tuh? Aja asal cuci ya. Ininya nih, sela-sela jarinya juga harus kena. Airnya mengalir. Pakai sabun. Iya. Kemudian menjaga jarak. Artinya menjaga jarak gimana? Ngobrolnya jangan terlalu dekat, minimal 1 berapa meter deh? 1 meter. 1 meter. Ya. Kemudian menghindari kerumunan. Ya. Yang pertama sih ini nih menggunakan masker. Walaupun di rumah seharusnya tetap pakai. Kemudian ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira? Jadi kita sharing aja ya. So, ada lagi yang ingin dibicarakan kira-kira tentang protokol kesehatan? Protokol kesehatan ini dilakukan anak-anak di mana-mana kita berada. Tidak di sekolah saja, tidak di rumah saja, atau di satu tempat. Ya, apalagi kita keluar rumah. Nah, keluar rumah itu wajib menggunakan masker. Ya, apalagi sekarang nih, maskernya kudu double, sih. Tahu double? 2 ya. Kemudian bepergian juga. Sebaiknya karena situasinya seperti ini, pemerintah juga memberlakukan PPKM ya. Artinya apa PPKM? Pembatasan. Oh.
PR, nanti dicari. Yang jelas kamu tidak boleh bepergian ke luar kota. Anteng di rumah dulu. Ya. Maaf nih, Ibu pakai masker karena memang kondisinya seperti ini. Kalau kalian pengen tahu Ibu ya nanti kalau ada tatap muka. Jadi sekali lagi, kesempatan kali ini Ibu sekedar memberi pengantar saja. Kalau protokol kesehatan itu harus dilaksanakan. Corona itu ada ya, Nok ya. Jangan dianggap sepele. Apalagi yang suka kumpul-kumpul nih, hindari sekarang. Anteng di rumah saja. Kita tetap menjalankan prokes, protokol kesehatan. Menggunakan masker. Apalagi? Jarak. Jaga jarak. Dan Cuci tangan. Tangan. Menghindari kerumunan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan nih seputar protokol kesehatan. So, kalau pengen jelas, kamu biar nggak salah nanti kalau ketemu Ibu ya. Inilah wajah Ibu. Cantik. Iya, kebetulan Ibu saat ini lagi sakit nih. Jadi ya di rumah saja, di kamar saja. Ya, kalian jangan lupa makan makanan yang sehat. Sayur harus doyan ya. Kemudian buah-buahan. Jangan makan makanan ringan yang cemilan gitu ya. Hindari tuh. Apalagi yang menimbulkan batuk, pilek. Hindari tuh. Ya. Ngomong, pokok anak yang pengen diomong nang. Ada enggak? Ini belum semuanya ikut ya. Masih ada yang belum bisa mencet-mencet kali ya. Foto dulu ya. Yang kameranya ditutup, coba dibuka. Biar Ibu foto dulu. Dibuka kameranya. Aura dibuka ya fotonya. Egis, Maulana, Bayu. Dibuka. Biar Ibu foto dulu. Ayo dibuka. Kameranya tuh diklik. Jangan disilang. Kok cuma segini sih? Ya, makasih. Nah, setelah ini nanti Ibu kirim video berikutnya tentang prokes juga. Tolong disimak baik-baik, kamu pelajari. Ya, pengantar dari Ibu cukup sekian saja. Mohon maaf ya apabila ada kurang yang berkenan. Itu saja. Ada yang ingin ditanyakan enggak? Enggak. Enggak, yakin. Ya sudah. Semangat ya belajar. Iya. Nanti habis ini Ibu kirim video. Nah, kalian simak baik-baik, baca. Bukan dibaca, maksudnya diperhatikan. Oke? Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah belum, Bu? Udah tuh. Udah ada aja. Kelihatan nggak? Dalam penanganan COVID-19. Kelihatan. Tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari. Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1 sampai 14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernapasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi ini? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan disinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona. Wabah virus corona bisa kita hindari jika mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi.
Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang juga tertular COVID-19 isolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1 sampai 14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan tes, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu? Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, supaya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernapasan lain, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air cair, serta melakukan etika batuk dan bersih. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak napas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona. Ya, itu mungkin mudah-mudahan bermanfaat ya. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk hari ini cukup sekian. Ada pertanyaan nggak?
Ada yang kita bantuan kerjasama dari ada Cahaya Bunda. Tidak ada. Ya sudah. Dah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih ya. wabarakatuh. Ya. Kuliah.